Oke, kita menuju ke Semarang. Akan menelusuri 2 lokasi. Yang pertama itu Villa Singotoro, dan yang kedua Gedung Kuning. Feels like-nya itu kayak Hotel Shanley yang di Amerika. Ramai sekali itu rumahnya. Bunda ngerasa ditarik aja ke arah sana. Kenapa ruangan yang ada kaca katanya punya energi yang besar? Ininya merah. Kayak mau pakai darah-darahan kali mereka. Awas lo Mas, dia jangan masuk ya. Di sini. Ular bukan, kita berdua ngeliat itu dan dari awal. Sebenarnya rumah, tapi sempat dipakai untuk macam-macam. Mama. Bangsat itu, para bangsat gitu. Nggak tahu ya, aku ngerasain ada kereta di depan, kayak kereta kuda gitu. Hah, ini biar pegangan mau kemana? Kata gue, kamu bisa rame-rame. Ini kita akan kembali ke bawah kemana, aku nggak tahu Mas. Mbak balik mbak. Mbak balik mbak. Walah. Emang kalau dikasih darah mau ngasih apa ke kita? View Plus. Di tengah rimbunnya pepohonan di sudut kota Semarang, berdiri sebuah bangunan tua yang seakan membekukan waktu. Sebuah villa megah yang kini hanya menyisakan sunyi. Tempat ini dikenal dengan nama Villa Singotoro. Warga sekitar menyebutnya sebagai bangunan yang tak sekedar kosong. Konon, ada sosok penjaga tak kasat mata yang mendiami tempat ini. Dan lebih dari itu, villa ini juga kerap didatangi mereka yang mencari kekayaan instan atau kekuatan gaib. Seperti trip-trip sebelumnya, tim Advance DMS Plus berangkat lebih dulu untuk melakukan rekilokasi sekaligus mengurus perizinan. Pagi buta kami bergegas menuju stasiun Gambir, namun perjalanan kali ini kami sempat terhambat. Sebuah event maraton membuat jalanan menuju stasiun Gambir tersendat. Untuk beberapa saat, kami bahkan sempat berpikir akan tertinggal kereta. Beruntung, kami masih berhasil mengejarnya. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Perjalanan menuju Semarang pun dimulai. Sekitar 5,5 jam perjalanan menuju kota yang menyimpan banyak kisah misteri ini. Jadi V Plus, hari ini kita naik kereta lagi nih. Naik kereta lagi, Le. Naik kereta lagi, Jalan-jalan lagi kita menuju ke Semarang. ke Semarang. Rencananya DMS spesial goes to Semarang sekarang. Anjir. Bismillah, semoga lancar. Hari ini kita mau ada advance survei lokasi dan ada beberapa syuting tambahan, horror temen, SI Gentayangan. Oke. Dan kali ini bersama Mas Wisnu ya. Ya semoga lancar semua perjalanan kali ini. DMS spesial goes to Semarang. Tapi tim gedenya kapan, Le? Jalan, Le? Tim gedenya kan sekarang tanggal 7 Desember. Ya. Tanggal 7 Desember. Nah, tim besar berangkat tanggal 9. Tanggal 9. Host juga tanggal 9. Kita ketemu di Semarang tanggal 9 sore. Ya, menuju malam briefing biasa. Besoknya kita syuting baru. Nah, ini untuk lokasi, spill dong. Kita mau kemana? Atau udah ada rencana yang bakal dilaporkan di ruang tengah? Sebenarnya gini, lokasi itu ada cerita khusus sendiri. Kalau ngomongin lokasi, lokasinya ini yang pertama paten. Paten ya? Paten. Ya, memang sebuah wisma atau villa nggak terlalu besar, cuman memang jadi urban legend di Semarang. Oh gitu? Iya, cukup spooky, cukup seram. Katanya begitulah, konten kreator lokal bilang menyebutnya ini lokasi nomor 1. Oh iya? Iya. Nah,
Pasti seru nih. Ya, kan biasanya kita lokasi 2 hari ya, dua lokasi untuk syuting 2 hari. Satu trip, 2 lokasi penelusuran. Ya. Challenge-nya adalah lokasi kedua kita belum dapat. Kita belum dapat, nanti makanya kita coba sampai sana. Pertama survei dulu lokasi yang pertama, habis itu kita cari. Tapi by the way, Le, ini kita perjalanan berapa lama, Le? Perjalanan 5 jam 20 menit ya. Nah, ini ada yang unik nih. Keberangkatan kita. Kita berangkat kereta ini jam 6. Jam 6. Dari kantor kita udah jam 4. Nah, dalam perjalanan ya harusnya aman dong. Harusnya aman. Dari kantor ke Gambir harusnya aman. Tapi ternyata ada obstacle di jalan. Ada obstacle. Ada event besar. Yang ada event yang sangat menyenangkan, seru melihat. Ya, event itu sebenarnya bagus. Lari pagi menyehatkan supaya masyarakat. Ya, Memasyarakatkan olahraga. Hidup olahraga. Tapi mobil kita nggak bisa jalan. Kita deg-degan. Jalan ditutup, sana sini ditutup. Tadinya kita hampir mau berhenti di tengah jalan ya. Iya, kita hampir udah turun sini. Gemblok semua barang-barang, kita ikut lari sama mereka gitu. Tapi ternyata pas banget kita udah deket pintu masuk Gambir. Dari Dinas Perhubungan juga udah buka jalur, akhirnya kita bisa masuk ke stasiun Gambir dengan waktu yang sangat mepet banget. Nah, itu mungkin salah satu cerita keseruan kecil kita. Setibanya di Semarang, kami langsung menuju target pertama. Sebuah bangunan yang sudah lama menjadi bahan pembicaraan warga, ya, Villa Singotoro. Rumah peristirahatan megah ini konon sudah berdiri sejak 1928. Arsitekturnya memadukan gaya kolonial Belanda dengan sentuhan ornamen khas Tionghoa, menciptakan bangunan besar yang tampak begitu mencolok di zamannya. Bangunan megah, jendela-jendela tinggi, dan balkon yang menghadap langsung ke perbukitan. Pada 1980-an, villa ini sempat dibeli oleh seorang pengusaha keturunan Tionghoa. Namun, setelah itu, tempat ini justru ditinggalkan. Tidak pernah benar-benar dihuni lagi. Sejak saat itulah, cerita-cerita aneh mulai berkembang di sekitar tempat ini. Viewplus, sekarang saya sudah berada di Villa Singotoro di Semarang. Dan villa megah berlantai 2 ini bakal menjadi lokasi penelusuran Diari Misteri Sarah di Semarang. Menurut informasi yang saya dapatkan, villa bergaya Tionghoa dan Belanda ini sudah terbengkalai sejak tahun 2007 dan disebut-sebut menjadi bangunan paling angker dan penuh kisah misteri di Semarang. Nah, Viewplus, sebelum kita melihat aksi Nyai Sarah dan kawan-kawan, kita saksikan dulu yuk tim Advance DMS Plus yang sedang reki di Villa Singotoro. Untuk membantu proses eksplorasi, tim Advance ditemani pamuji dari komunitas Semarangker yang sudah cukup mengenal berbagai lokasi misterius di kota ini. Sebagian udah dibersihin nih, sebagian udah dirapiin, dan tinggal. Gih, boleh dalam? Ayo. Ya. Gih, Mas Angga. Boleh kita ke dalam, Pak? Boleh. Dari luar, villa ini tampak megah. Namun, begitu melangkah ke dalam suasana berubah. Lorong-lorong panjang yang gelap, ruangan kosong dengan dinding yang mulai rapuh, dan keheningan yang terasa terlalu pekat. Seolah tempat ini memang tidak pernah benar-benar kosong. Masuk ya, Pak. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini mau dari mana dulu nih? Mau dari mana dulu nih? Ini yang timbulnya sana tadi depan, cuman kan tutup.
Yang maksudnya tempat masnya tadi, pintu tadi. Tuh. Oh ini area depan ya? Iya, area depan. Yang tadi apa tuh udah bukan. Yang Ini, kan masih ini sama. mana nih Pak? Maksudnya yang masnya tadi, pintu masnya tadi, tutup tadi. Ya kan? Yang ada kursi-kursi tadi. Oh beda ruangan ini. Beda ruangan. Oh beda ruangan sebelah ya berarti. Beda. Banyak banget soalnya ruangannya sini. Ya Mas Angga, tadi aku udah ke dalam, Ya. udah survei. Nah, itu ada beberapa kita tolong bantuan sih sebenarnya. Pertama, ini pintu yang sini kan dia masuk yang sebelah kiri pintu utama. Itu satunya udah agak rubuh, maksudnya miring, maksudnya di-outin aja dulu. Jadi biar akses masuknya enak. Nggak dilepas. Dilepas. Itu memang udah lepas. Oh bisa bang? Hah? Apa bisa? Memang udah lepas. Cuman minta tolong digotong dulu sebentar, nanti kalau kita sudah selesai mau ditaruh lagi seperti itu. Oh ya, nanti tak lihat sih ya bang. Ya, itu mau udah copot. Ayo. Nah, kedua di atas tuh kan ada kayu-kayu yang nempel di tembok tuh. Yang miring tuh. Yang miring itu yang di tangga. Jatuh yuk man. Nah itu bisa nggak di? Oh iya bisa. Jadi biar kita aksesnya enak. Untuk mengetahui lebih jauh tentang tempat ini, kami juga berbincang dengan Mas Angga, seseorang yang ditugaskan untuk menjaga Villa Singotoro. Pabriknya yang di sana bangkrut, udah ditutup, dia terbengkalai seperti ini. Nggak ada yang ngurusi, kecuali saya yang jaga. Udah dari tahun 98. Nek suara orang nyanyi pernah saya bang, di lantai atas. Suara orang perempuan nyanyi. Itu suaranya jelas, yang denger nggak aku tok. Suaranya Belanda gitu. Nah, suara-suara sering bang, suara-suara orang nyapu, terus barang-barang jatuh sering. Ada seperti itu, suara-suara seperti itu. Menurut cerita warga, beberapa orang pernah datang ke tempat ini untuk melakukan ritual tertentu. Ada yang percaya bahwa villa ini memiliki energi kuat yang bisa dimanfaatkan untuk pesugihan. Namun tentu saja, cerita-cerita itu berkembang dari pengalaman dan kepercayaan masyarakat sekitar. Jadi mitosnya nggak boleh bercermin di sini sambil sisiran. Ya. Kalau di sisiran, ya yang penghuni sini danyangnya nggak demen dirasuki. Makanya kan Mas Aceh kan disuruh pada sisiran di sini nih. Nih. Dan beberapa waktu lalu si Bang Ali sempat main ke studio kan, ke ruang tengahnya dia bilang ada satu lokasi, saya rasa lokasinya ini. Iya. Ada kamar yang kacanya 3. Ya ini. Ya. Bang Ali cuma di Semarang kan cuma ini sama di tempat yang lain. 2007 udah mangkrak Pak ya? Udah. 2007 aku udah kesini, 2008 lah segitu kan udah. Udah kosong ya, waktu itu belum sehancur ini, kosong. Semakin lama berada di dalam Villa Singotoro, suasana di tempat ini terasa semakin berbeda. Bangunan yang telah lama ditinggalkan ini menyimpan keheningan yang sulit dijelaskan. Setiap ruangan terasa seperti menyimpan cerita. Cerita tentang masa lalu, tentang orang-orang yang pernah datang ke tempat ini, dan mungkin sesuatu yang masih tetap tinggal hingga sekarang. Itu kan lantai 2. Dulu kan di sini nih, nganunya kan di bawah sini. Yang ada kerasukan kan di bawah sini. Kamar ini. Di tengah sini kan? Iya. Di area tengah sini. Ya. Nah, ini kan sering dipakai pemujaan, masih dipakai buat acara-acara yang nggak bener-bener kan, yang entah cari nomor, dupa-dupanya masih ada. Nah, jadi kalau kita ritual di sini dulu, di atas tuh udah pada bayangan, pada nggak ngerubung gitu, bayangan hitam-hitam. Wah. View Plus, lantai pertama, Villa Singotoro menyimpan banyak jejak waktu yang telah lama ditinggalkan. Namun, menurut cerita warga sekitar, justru bagian atas bangunan ini yang paling jarang dimasuki orang. Di episode berikutnya, kita akan menjelajahi lantai 2, Villa Singotoro. Tempat yang konon menyimpan cerita paling misterius dari bangunan tua ini.